the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, brother. Ya, oke. Saya Master Ali dari The Inspirative TV channel. Pernah lihat channel saya? Pernah. Pernah Mr. ya. Ali. Oke, kalau pernah sekarang tak tanya. Yang pernah dilihat seperti apa, konten apa, judulnya apa? Kalau nggak salah waktu itu Mr. Ali pernah saya lihat di YouTube satu jalan-jalan ke Bandara Belimbing Sari. Belimbing Sari. Itu judulnya Master Ali Podcast sama Dokter Tolib, Dokter Reza. Ya. Terus yang kedua Mr. Ali berkostum Spiderman. Ya. Spiderman. Oke. Judulnya Spiderman Mencari Jalan Pulang. Wah. Ya. Terus yang terakhir ini banyak sih sebenarnya, kami lupa sih ini. Lupa ya, Karena tapi terlalu Tata banyak tetap ya. monitor ya, Ya. Kak fokus lihatnya. Tapi ya. bagus kok. Kak. Bagus Juga. ya, oke. Jadi memang saya mengkreasi channel saya itu sebelumnya saya riset sudah 7 bulan riset gimana saya bikin YouTube yang beda dari youtuber lain. Terus yang tadi ketemu di bandara itu memang saya mau mengunjungi narasumber kan. Narasumber itu dulu siswa saya di Jember, sekarang sudah jadi dokter di Banyuwangi. Beliau juga punya 4 klinik, istrinya 3. Wis, Wah, mantap. keren kan? Mas Gepeng ini sudah punya istri kan? Sudah. Oke, berapa istrinya? 1, anak Jujur. 4. Iya. Ya, satu. oke, ya sudah pegang itu karena ini apa namanya konten kita akan dilihat juga seluruh dunia, Asia Tenggara terutama karena sudah banyak yang masuk dari komen-komen itu ada dari Malaysia, Thailand, ada dari Brunei Darussalam kayak gitu. Saya sendiri juga kaget kenapa YouTube saya tiba-tiba muncul menggebrak ya kan seperti itu karena memang saya juga banyak experiences ya pengalaman seperti dulu saya waktu kuliah saya pernah ketemu Mas Gepeng ya. Dulu kan kuliah sama aku kan saya kan pertama di ABA ya Akademi Bahasa Asing. Terus S1-nya transfer di Unmu. Tapi saya sering ketemu Mas Gepeng itu apa namanya di Unmu kan di lantai 2 kan kita ya saya juga di lantai 2 sampai di lantai 2. Sampai jurusan apa? Di Unmu saya masuk 96, saya 96, kebetulan ambil di Fakultas Pertanian. Pertanian, di ya. Agronominya. Agronomi. Agronominya. Jadi banyaklah pengalaman di sana, mulai dari nol saya berangkat dari Banyuwangi ke Jember ya. Iya. Banyak pengalaman yang luar biasa yang membuat perubahan diri pada saya, pola pikir saya. Pola pikir ya karena memang kalau orang ya kuliah mau nggak mau pikiran kita setingkat lebih tinggi dari yang SMA juga lebih setingkat lebih tinggi dari SMP kan gitu karena pola pikir orang akan berkembang mengikuti pendidikannya kan. Terus Mas Gepeng waktu itu juga saya pernah lihat ikut demo-demo ya seperti penurunan Orde Baru itu kayaknya saya lihat demo-demo itu gimana ceritanya? Jadi awal sejaknya kita adalah ingin mengembalikan Universitas Muhammadiyah Jember ini kepada yayasan yang waktu itu ada rektornya adalah Pak Mul. Iya tahu saya. Kita berhasil dengan teman-teman di angkatan 96, 97, 98 kita mendobrak itu dan Universitas Muhammadiyah Jember kembali ke yayasan. Yang kedua di tahun 97-98 kita ada reformasi. Penurunan Soeharto. Order baru yang harus kita turunkan. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu ketua senatnya. Keren banget ya. Pertanian. Disitulah kita beradu argumen untuk kebaikan masyarakat banyak. Mahasiswa yang tidak lagi dibekukan, tetapi dia bisa mengeluarkan semuanya keluhan hatinya kepada Indonesia, ya kepada Indonesia tercinta. Terus berarti Mas Gepeng ini punya bibit-bibit leadership nih ya, kepemimpinan ya. Itu apa ada cita-cita jadi pemimpin? Yang jelas ya, karena kalau kita punya kemampuan kita tidak bisa menjadi pemimpin,
omong kosong. Ya, why not ya? Just Artinya, bullshit ya. Kita harus memang punya mimpi, karena mimpi itu Mimpi. lagi gratis kan. Iya, oke. Kita bebas untuk bermimpi. Bebas menjadi bermimpi siapapun. jadi apa saja, termasuk saya ada konten judulnya If I Were President. Wih. Jika saya seorang presiden, ya. Tapi kalau saya nggak jadi presiden ya nggak masalah, ya kan? Namanya juga mimpi, ya kan? Cita-cita, ya kan? Kadang-kadang keinginan kita beda dengan kehendak Tuhan, kan? Yang terakhir itu faktor destiny. Destiny itu nasib orang, ya kan? Nasib orang ini nanti kan bisa aja Mas Gepeng jadi pemimpin. Itu kalau jadi pemimpin itu harapannya seperti apa? Yang jelas kalau saya jadi pemimpin, yang pertama adalah satu kejujuran. Jujur ya. Yang kedua adalah transparansi semuanya. Ada Oke. satu lini. Iya. Yang keempat, kita bisa menjadi leadership yang bagus, bisa membina, bisa mengayomi yang ada di bawah. Iya. Karena saya punya prinsip satu. Mm-mm. Kalau kita pandai tidak punya jujur, itu berarti kita jahat. Jahat, very good ya. Ya. Nah, jadi prinsip-prinsip ini awalnya adalah satu kejujuran. Iya. Ini tumbang. Kalau kita sudah bisa jujur, maka akan menjadi satu pemimpin yang amanah. Iya. Ya, jadi jujur itu apa namanya utama ya, karena orang nggak jujur itu kan itu juga bagian dari munafik kan. Ya. Terus jujur bisa saya tambahi dengan courtesy ya, jadi etika ya, atau dalam bahasa agama yaitu akidah akhlak. Itu Mas Gepeng juga ada ke sana? Pasti. Karena semuanya akan terkait. Mm-mm. Seorang pemimpin harus mempunyai Akhlak yang mulia. harus punya imam yang kuat. Bagus. Kalau kita punya Allah, punya pemimpin, kejujuran pasti akan tercapai. Tapi Masya kalau kita Allah. nggak punya Allah, akhlak dan semuanya, jujur hanya omong kosong. Iya, bullshit. Ya, oke, good. Jadi jujur ditambahi akhlakul karimah. Nah, itu juga satu perpaduan yang utuh kan. Mas Gepeng kayaknya aku juga apa namanya sudah apa ya merasa Mas Gepeng itu sudah jadi pemimpin gitu kan. Semua orang pasti jadi pemimpin, minimal jadi pemimpin satu Keluarga, Iya kan? ya. Jadi seorang bapak yang bisa Iya. mengayomi keluarga. Mengayomi keluarga, melindungi keluarga. Pernah nggak Mas Gepeng itu mengalami masa-masa sulit yang nggak bisa dilupakan? Masih. Mm. Pernah. Apa itu? Di saat saya lulus kuliah, pulang kampung, Mm. ocehannya orang-orang, paling Oh. kuliah jadi tukang. Iya, jadi opo? Jadi gitu. apa? Iya. Tetapi kuliah bukan adalah satu Satu proses, tujuan. satu proses kita jadi kaya, tidak. Beda- Tetapi iya, kita betul. adalah punya wawasan yang tinggi sehingga kita bisa berkembang dengan baik. Iya. Kerjaan, rezeki itu ketinggal nasib. Iya, tinggal mau tinggal kita mau nasib. berusaha tadi. Iya, ikhtiar kita sepenuhnya ya, karena kan memang kita tanpa ikhtiar juga nothing ya kan. Tapi di sini juga ada uang is not everything ya, money is not everything. Uang bukan segala-galanya, tapi kita tetap butuh uang kan untuk support our ini ya, support our activity and everything ya kan. Jadi kita harus tetap berusaha berikhtiar. Soal nanti hasil seperti apa itu kan apa namanya soal nanti ya kan, seperti apa kan orang kadang-kadang sama ikhtiarnya tapi hasilnya beda kan gitu. Seperti aku punya banyak teman, oh Mr. Ali itu kok sekarang kaya ini, padahal kerjanya lo sama kayak saya, paling punya toyol kayak gitu-gitu. Nah itu kan ada unsur negatif di pola pikir mereka karena memang destiny ya, rezeki terakhir tujuan rezeki dari Tuhan itu kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Terus Mas Gepeng nanti kalau misalnya jadi pemimpin sombong nggak? Kalau pemimpin sombong nggak usah jadi pemimpin, karena pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Pelayan rakyat ya. Betul. Jadi Oke. kita harus mendengar, harus bawa keluhan masyarakat di bawah, apa yang dia dirasakan. Inilah sosok pemimpin yang harus menyelesaikan, harus mencari solusi bagaimana masyarakat ini merasa aman, sejahtera, nyaman. dan semuanya terfasilitasi dengan Iya, baik. oke, very good ya. Kadang-kadang orang kecil, orang bawah, apalagi masalah hukum, masalah kadang-kadang warisan, karena kalau di desa itu sering terjadi kayak gitu. Itu kadang-kadang kan Pak Lurah atau pemimpin desa kadang ada kesempatan untuk KKN. Ini seperti apa menurut Mas Gepeng? Kita kembalikan kepada manusianya. Artinya kalau kita ini beranjak dari bawah, jadi orang yang tidak punya. Suatu contoh, kami selalu ingat dengan nama saya pribadi, Iya. Mr. Ali. Artinya bapak saya memberikan nama Gepeng. Iya, Gepeng itu kan penyet ya. Jadi Artinya bapak saya waktu mengandung saya, Iya. 9 bulan ibu saya mengandung, mm-mm. memang ekonomi bapak saya lagi tertindas, down lagi ya. down. Harapan kami
dengan nama Gepeng ini biar Gepeng bisa introspeksi diri ya. introspeksi diri sehingga nanti menjadi orang berguna, jangan sampai lupa rasanya menjadi orang nggak punya, rasanya orang kekurangan. Iya, dasarnya ya. Itu akan menjadi satu bentuk ya, satu bentuk yang nanti diniati supaya dia menjadi pemimpin yang amanah mengerti ya. kepada rakyat kecil, Masya Allah, mengayomi oleh rakyat kecil. Masya Allah, ya harapannya. Terus semacam Mas Gepeng kalau ini aku nggak bicara partainya apa ya, enggak ya. Tapi Mas Gepeng kan ikut terjun ke dunia politik. Nah, dunia politik menurut Mas Gepeng yang Mas Gepeng amati seperti apa? Politik ini luar biasa, karena politik ini adalah satu kepentingan, tergantung dari manusianya. Kepentingannya ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ya? Karena satu politik punya tujuan, punya cara masing-masing. Nah, tergantung dari manusianya. Kenapa banyak politikus yang korupsi dan semuanya? Karena dia tidak tahu tujuan partainya. Karena dia tidak bisa menjalankan misi-misi partainya. Misi-misi partainya, karena kan? Misi-misi, visi-misi kan selalu suci di dalamnya kan. Tujuannya mesti positif kan. Tapi nanti pelaksana atau individunya yang akan melakukan negatif. Makanya korupsi akan terjadi karena di depannya itu mesti ada peluang-peluang untuk melakukan itu. Terus Mas Gepeng itu misalnya apa namanya? Kan tadi politik sudah jujur, ditambahi akhlakul karimah, terus di unsur-unsur politik yang sudah masuk di dalamnya itu apa namanya, Mas Gepeng itu misalnya Mas Gepeng itu nggak terpilih jadi pemimpin itu gimana? Terus apa, marah, bunuh diri atau gimana? Kami tidak punya pikiran semacam itu. Ya. Karena kami yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu sudah luar biasa. Luar biasa ya. Masalah jadi tidak jadi itu kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa dan pada masyarakat. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Bermanfaat untuk masyarakat. Hasil hasil ya. Kita pokoknya semaksimal ya, usaha semaksimal mungkin. Mas Gepeng ini kan aslinya kan saya penduduk sini, tapi kan aku nggak pernah ketemu Mas Gepeng di kampung ini. Aku ketemunya di kampus itu aja sekilas-sekilas karena kita beda aktivitas, beda jurusan. Kan saya jurusannya bahasa Inggris. Nah, sekarang saya di Jember kan jadi dosen, ya kan, jadi apa, pembicara. Tapi rata-rata pembicara juga bahasa Inggris kayak gitu. Misalnya kayak jadi dosen, misalnya aku ngajar public speaking, ya kan. Public speaking itu kan ada gimana jadi pemimpin, gimana pidato ini ya, gimana jadi presiden, gimana jadi reporter kayak gitu-gitu. Jadi itu semua sudah saya pahami itu, dan saya juga sampai lolos menjadi guru. Saya ngajar di University of Melbourne, ya, ngajar bahasa Indonesia di sana. Tentu saja yang saya ajar di sana bule semua, ya. Bule ya, jadi foreigner from Australia. Saya ngajar di sana, saya ngajar bahasa Indonesia. Waktu itu udah tak lama, sudah tahun 2006 ya, 2007 saya pulang. Itu saya membawa sesuatu, saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke Jember karena saya married with Jember woman. Jadi saya di sana banyak tawaran untuk jadi pembicara-pembicara kayak di kampus-kampus, mulai dari UNED, di UNMU, di mana pokoknya di Jember semua ya. Termasuk saya di Malang juga pernah jadi apa namanya, pembicara ya, jadi speaker. Waktu itu saya juga apa namanya, ya kesibukan saya padat karena memang aktivitas saya bahasa Inggris, dan disuruh ngajar di berbagai tempat. Saya juga nggak ngelamar ya kan, karena mereka tahu dari info-info mulai dari Jawa Pos, kayak Kompas kan, dia sering diliput di situ. Pernah ada judul seperti ini, Mr. Ali dapat oleh-oleh dari negeri kanguru, ya kan. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya saya riset tentang edukasi di sana. Jadi saya praktekkan di sekolah-sekolah di Indonesia, melalui seminar-seminar yang saya dijadikan pembicara di situ. Jadi kita tetap, saya juga ingin bangsa ini yang maju lewat karya-karya mereka, karena setiap orang punya talent sendiri. Terus Mas Gepeng ini kan tadi politik sudah ya, talent di samping itu apa? Bakat yang menonjol yang bisa dijadikan sesuatu kayak gitu. Yang jelas sesuai dengan disiplin ilmu, kami kecil-kecilan, kami juga banyak membina beberapa kelompok tani yang ada di beberapa kelompok tani ya, khususnya ada di Desa Sukonatar, ada kelompok tani Panji Gemawang, dan salah satu ini adalah hanya kesibukan hobi. Iya, kreasi ya. Oke.
Untuk Tanaman-tanaman kamera ini bisa hobi. di shoot ini, di shoot tanaman nanti ini dikembangkan hobi-hobi. lagi kameranya ya. Nah, Ini karya Mas Gepeng selama di rumah ya, waktu leisure time ya, waktu Ya, luang ya, waktu luang, nggak ada kerjaan, Ini kita- bagus. Ini apa, aglonema? ini aglonema. Iya, aglonema ya, keren banget. Dulu mahal sekali, sekarang apa masih mahal? Untuk beberapa jenis sih, untuk yang collection masih Iya. Tapi Ada kalau yang harganya 1 juta, dulu saya jual pernah harga di 2 juta. 2 juta ya. Pernah dijual 2 Udah juta. posisi yang bagus ya waktu Ada. itu ya. Sekarang kan turun sudah harganya kan. Harga turun, tapi untuk yang collection masih tetap. Masih tetap ya. Yang collection itu jenisnya yang mana? Ada jenis-jenis yang langka seperti ada Red Wijaya, ada Iya. LOD. Kalau Red Sub ini udah lama kan. Banyak sih Pak, ini macamnya banyak. Ada Big Papa, Big Mama, ada Legacy, semuanya ada. Oke. Ya bagus sekali ya. Jadi ini apa namanya, bunga-bunga penyemangat ya. Warnanya juga warna-warna yang apa namanya, semangat ya. Ada pink, merah, hijau, terus ada natural ya, warna-warna alam seperti itu. Terus ini jadi apa namanya, talent yang lain di samping ada politik, ada ini. Terus untuk apa namanya, keluarga ini, ya sebetulnya ngomongkan keluarga nggak boleh sih ya, tapi sedikit aja apa namanya, clue atau apa namanya, gimana sih jadi keluarga yang harmonis gitu. Keluarga ini adalah satu media. Media. Satu media kita berpikir dengan baik. Berpikir dengan baik. Artinya kalau satu keluarga ini mengalami satu keharmonisan, maka di dunia kerja apapun kita akan mengalami satu kebaikan. Kebaikan karena nyaman kita Ya, kerja. Nah, yang jelas di satu keluarga kita adalah mengedepankan satu kejujuran, Satu kejujuran ya, saling mengerti, dan saling menghargai satu sama lain. iya, respect each other gitu ya. Jadi suami istri juga harus menghargai, istri menghargai suami, suami menghargai istri sebagai pemimpin ya kan, sebagai imam kan, seperti itu. Terus pernah nggak ada kata putus asa dalam melakukan suatu hal? Pernah nggak? Kami terdidik dari nol, jadi kami tidak pernah punya sikap putus asa. Apapun yang terjadi kita nikmati dan kita jalani. Jalani ya. Itu proses kami. Kami Proses punya kehidupan. prinsip, setiap permasalahan Allah pasti akan tunjukkan yang terbaik. Oke, tapi kita tetap cari jalan keluarnya, tetap cari solusinya, Tidak boleh tetap berpikir. berikhtiar ya. Betul, tidak boleh memikir masalah, tapi harus kita jalani masalah. Harus kita jalani masalah itu, karena masalah kalau dipikir suntuk kita bisa stres kan. Kalau udah stres kemana nih ya kan, karena memang rumah sakit jiwa juga sudah penuh ya kan. Terus ini masih lanjut ya Mas, Mas Gepeng, itu apa namanya, Mas, itu di situ ada kelihatan durasi udah berapa menit? 17. 17. Oke, kita lanjut ya, masih 17 menit. Pinginnya saya 20 jam. Siap 20 jam? Boleh. Ya, oke. Mas Gepeng, tadi namanya kan saya tahu Gepeng aja. Ya. Itu kepanjangannya apa? Gepeng Waskito. Oh, Waskito. Waskito itu ada artinya nggak? Ada. Apa? Kalau kata bapak saya almarhum Waskito itu awas agung winarah. Kata bahasa Jawa, dia tahu kejadian sebelum itu ada. Oh my god, ini indra keenam. Ya, semacam Jadi Mas itu. Gepeng tahu indra keenam. Terus ini Belum pernah melakukan. ya, saya ini gimana ini? Eh. Menurut indra keenamnya Mas Gepeng? Oh, saya enggak. Nggak bisa ya. Komen. Gus Dur lo bisa. Kalau Ya. Gus Dur oke lah. Oke lah. Iya. Tapi kalau istilahnya Ya itu cuman kiasan aja kiasan. ya. Bapak saya menitipkan bahwasanya Gepeng harus bisa hati-hati dan asik. Hati-hati karena nanti ininya apa namanya, selain indra kelima keenamnya itu gimana, kita harus hati-hati ya kan, dunia ini kayak apa ya kan, kiamat kayaknya sudah dekat kayak gitu-gitu kan, itu kan kita waspada ya. Kalau sudah waspada gitu kan kita akan terkontrol ibadah kita kan gitu kan. Oke, terus terkontrol tingkah laku kita seperti itu kan. Oke, Mas Gepeng, ternyata Mas Gepeng ini juga banyak ilmunya ya yang bisa share ke viewer saya. Itu untuk ini anak muda, itu pesan-pesan Mas Gepeng seperti apa? Kayak di sini kan, kayak di desa kita kan banyak remaja-remaja yang sudah broken, sekolah itu putus, terus kerjaan nggak ada. Kadang itu apa pesan-pesan moralnya ke mereka? Yang jelas satu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa ya. Selalu berusaha dan belajar untuk yang lebih baik. Iya, oke. Jadi belajar gak pernah henti Nggak ya. pernah berhenti. Oke. Terus
pokoknya jangan ada kata putus asa ya, atau dalam bahasa Inggris give up atau desperate ya. Desperate itu putus asa ya, jangan sampai remaja-remaja kita itu memble kan gitu kan. Jadi kita nggak boleh ini, karena Mas Gepeng juga Master Ali juga merangkak dari nol ya. Saudara gue di sini ada 12 bro ya kan. Bapak saya juga apa namanya petani dulu kan, terus ngajar ngaji gitu aja. Nah saya sendiri keluar dari rumah mulai lulus SMP, SMA saya di mana nggak ada yang tahu. Saya sekarang jadi dosen, orang ada yang bilang ala paling dosen abal-abal gitu kan. Itu kan orang melihat sepintas seperti itu. Padahal dosen sendiri kan aku harus S2 ya kan. Mana ada S1 ngajar S1, nggak ada sekarang ya kan. Iya, saya kuliah S2 saya di UNESA Surabaya ya. Jadi saya terus bergerak mengikuti karir saya, di mana saya apa namanya melakukan kegiatan dan aktivitas cari kerja saya, atau apa namanya terus disiplin ilmu tetap saya kembangkan. Ya, jadi saya mengembangkan bahasa Inggris juga, apa namanya bahasa-bahasa lain termasuk bahasa daerah juga saya pahami atau saya pelajari, termasuk Madura. Kan osing juga akan saya kembalikan lagi ke ininya, ranah osingnya. Karena di YouTube saya ada dongeng osingan ya. Ambi Kang Ali ada di situ, nanti ditonton ya. Tapi bisa bahasa Osing ya Pak? Yo iso Mr. Ali, ya? Kang, Oh, boleh. kelentik biar Riko yo. Apik, Iya, alhamdulillah. Riko yo osing yo. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah yo. Jadi osing sendiri kan juga bahasa yang ada santun di sini kayak gitu kan. Saya juga ada podcast sama orang osing asli Kemiren. Judulnya Ketemu Konco Lawas ya. Terus saya juga sudah apa namanya ada konten judulnya Rowo Bayu, Watu Ulo, terus apa itu juga jaranan gandrung juga saya kupas ya, tapi gak totalitas ya, di satu konten banyak ini ya kan. Malah saya juga di situ saya komentator sama host, saya ditanya, Pak Master Ali bisa nggak joget gitu, joget yang usingan Pak? Ya bisa dong, sambil nyanyi bisa. Saya waktu itu kan yong yong kelopo doyong yong awakku lo keloyong loyong kayak diguyu. Iya. Terus Riko ngerti nggak artinya keloyong loyong itu paran? Keloyong loyong itu ibaratkan kita terlunta-lunta. Oh, Mengikuti terlunta-lunta. Iya, yong yong kelopo doyong yong awakku lo keloyong loyong. Itu jadi terlunta-lunta ya. Mas Gepeng pernah nggak terlunta? Oke, kita habis coffee break ya. Gimana kopinya, enak? Luar biasa. Iya, itu kopi dari mana? Kita bikin sendiri sih, kita alami sendiri. Oke, jadi bikinan istri ya, istri tercinta ya. Terus rokok, tadi saya ngelihat smoking, right? Ya, memang saya perokok. Perokok ya. Perokok. How many pack one day? Satu 3. hari. 3 pak. 3 Pak. Oh my god, kompor ini ya. Iya, kompor ya. Karena smoking is unhealthy, nggak sehat. Gimana menurut ini calon pemimpin? Banyak filosofi. Kalau kita nggak ngerokok, petani tembakau siapa yang beli? Oh gitu ya, ya. ini filosofi yang menarik Iya. ya, karena tembakau juga harus dikonsumsi Konsumsi, ya. betul. Jangan sampai tembakau kita yang menikmati orang luar negeri ya kan. betul. Oh gitu. Ada juga yang bilang rokok itu nggak sehat, rokok itu jantungan nanti kamu. Ngerokok mati, gak ngerokok mati. Maksudnya apa itu? Semuanya tergantung dari kita sendiri. Oh, Kalau gitu. kita perokok, berarti kita harus rajin berolahraga. Oh, minum minuman balance ya. sehat. Oh gitu. Pola pikirnya juga harus diatur. Sehat ya. Oke. Karena penyakit itu sebenarnya pola pikir. Pola pikir ya, karena pikiran stres ini betul. ada masalah gak terpecahkan, Betul. mau share dengan siapa kita sulit ya kan, Betul. share ke orang lain nambah masalah, Nambah ya masalah. kan. Terus share ke Tuhan ya apa, kita juga Ya. apa memunajat pada Tuhan itu kadang-kadang kan kita kurang fokus Ya, juga kan, betul. memunajat juga harus fokus kan. Terus Mas Gepeng dulu waktu kecil itu kan aku sama kakak-kakaknya kan Iya. sahabat nih, Iya. ngaji di Pak Sakur dulu. Mas Gepeng juga ngaji di sana? Enggak? Pernah. Di Pak Sakur ya. Pak Sakur, habis itu kami pindah ke musola dekat almarhum Mbah Husen. Oke, Mbah Husen. Iya. Iya, masih saudaraku juga Mbah Husen ya kan, masih kalau nggak salah kakak sama bapak saya ya.
Oke, terus Mas Gepeng itu ya berarti religius banget sih, religius. Ya, Dibilang banget sih dibilang enggak ya, sih. tapi ya Cuma religius tahu lah, ya, intinya kaidah-kaidah ngerti ini tahu lah. etika, kaidah-kaidah agama tahu ya. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak tentang the journey of Mas Gepeng atau perjalanan hidup Mas Gepeng ya. Masa kecil gimana? Masa kecil saya kebetulan ada sini, Di sini ya. di sini. Terus saudara berapa? Lahir di sini. 6. 6. Si cowok berapa? Cowoknya 2. Dua, Saya ya. yang terakhir, kakak yang pertama. Oh gitu, pertama pembuka sama penutup ya. Ya, Oke, jadi pinter bapaknya mengkreasi ya. Kalau saya dulu saudara saya 12 ya. Oh, 3, Ding, 3. Saya jadi Cowoknya? laki 3, cewek 3. Oke. Kebetulan Kenapa kok sampai lupa? Mungkin yang satu udah meninggal ya. Oh, sudah meninggal ya. Ya, Itu tetap dihitung Mas ya, karena tetap sebenarnya saudara. Terus Jaga dikirimin tiga. doa ya kan. Pastilah. Ya pasti itu karena kan orang mati itu apa namanya? Yang diharap itu apa sih kalau nggak doa dari yang hidup ya kan? Fatihah kayak gitu-gitu kan. Sekarang kaya apapun kan nggak dibawa mati kan Mas ya Betul. kan. Saya punya emas batangan berapa? Kebetulan tidak punya ya. Iya, Cuma, iya. cuma segelintir beras saja ya. Iya, iya, rahasia ya, karena Wah. takut nanti sampean kemana ini tak buntutin Ya. ya. Oke, canda aja Mas, bisa Oke, kan? santai. Oke, santai, relax ya. Terus Mas Gepeng udah banyak ini apa namanya pengalaman, edukasinya, parameter kehidupan udah tahu ya kan. Terus enak diajak ngobrol. Itu saya sekarang tanya, kan selama ini kan Indonesia juga seling changing of presiden ya, ganti-ganti presiden. Itu saya nggak harus tanya presiden-presiden yang pertama ya, Oke. karena durasi tayang kita nggak terlalu lama. Sekarang komentar tentang my president atau your president juga, jadi Jokowi itu gimana? Kebetulan saya memang mengidolakan satu Jokowi karena dia adalah sosok pemimpin presiden yang luar biasa. Iya. Dia mengetahui jeritan yang dari bawah, dari arus bawah, Iya. dia cover ke atas menjadi sesuatu kesejahteraan yang bagus. Iya, Banyaknya program-program yang luar biasa, mulai Iya. dari kartu pintar, kartu prakerja, dan semuanya Mm-mm. tercover. Dan ini sangat membantu untuk masyarakat kecil. Oh gitu. Terus Mas Gepeng nanti kan jadi lurah nih. Ya. Mau nerapkan kayak Jokowi? Pasti, karena Oke. kami kepingin mengangkat satu ke ekonomi khususnya desa Sukonatar ya, desa Sukonatar dan lingkungan kami ini masih banyak sekali masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Harus di bawah Dan ini kemiskinan ya. harus ada solusi, Harus. bukan hanya sekedar bantuan, tapi Iya. bagaimana kita mencarikan solusi pekerjaan yang layak dan Oke. tidak selalu minta terus, Iya. tapi dia punya penghasilan yang Iya, luar biasa. punya kreasi yang bisa Betul. bernilai uang ya, Betul. beda nilai jual ya kayak gitu. Terus apa namanya itu apa namanya Mas Gepeng ini apa namanya yang putus sekolah kan saya amati juga banyak, itu gimana solusinya? Makanya ada dua metode yang nanti kita akan lakukan. Satu masih yang layak sekolah, coba kita selesaikan sekolahnya, kita bantu dengan program-program yang ada. Yang kedua memang yang sudah tidak Putus mau sekolah. kuliah, maka kita akan memberikan satu pelatihan-pelatihan pekerjaan-pekerjaan. Bagus. Jadi kalau saya ini adalah bidang pertanian, kita bisa mengasulkan pembuatan bibit, Oke. berbudidaya lele dan sebagainya, Ya. yang bisa di cover dan mereka mampu. Ya, oke. Mas Gepeng itu kan menyesuaikan dengan disiplin ilmu Ya, Mas Gepeng. betul. Nantinya anak-anak remaja yang putus sekolah atau nggak bisa lanjut kuliah atau lulus SMP bisa SMA sambil kerja sambil belajar dilanjutkan kayak gitu. Saya juga nanti juga bisa bantu kalau memang saya ada apa namanya ada waktu luang untuk itu. Karena saya kan punya ribuan mahasiswa atau siswa yang punya apa namanya kreasi kerja yang bagus kayak bekam, akupunktur, akupunktur kayak gitu. Terus apa namanya ini apa untuk wajah apa itu Ya. aku punya semua di Jember itu banyak ya. Terus ada juga siswaku itu yang salon keliling kayak gitu kan. Nah, kayak gitu juga ini nggak harus kerja kantoran tapi dia tetap edukasinya jalan, kerjanya juga dapat uang bisa membiayai sekolahnya.
Oke, itu tadi Mas Gepeng, kita sudah berbicara banyak, kayaknya sudah durasi waktu sudah mepet ya kan. Oke. Saya sendiri juga harus hari ini saya harus terbang ke Bali ya. Mau ikut ke Bali? Oh no, terima kasih banyak. Karena kesibukan di sini Iya. ya. Terima Oke. kasih Mr. Ali sudah berkunjung ke tempat Oke, saya. sama Ya, ya. sip. Yeah, thank you Ketemu very lagi. much. See you next time in the Inspirative TV channel. See you next time with the same time and same. Bye bye. Goodbye.